Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asilah. Qala aidan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita bersyukur pada Allah karena kita masih diberi kesempatan untuk taklim dalam rangka mendekatkan diri muqarrabah kepada Allah, yang moga-moga pada saatnya kita bisa menyampai pada makom tajalli dan insyaallah kita wusul ila Allah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, kekasih kita, junjungan kita, Habibullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para salikin rahmatullah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab wa nafwa bihima bi ulmiha fit darin, amin ya rabbal alamin. Wa lam annahu la haraja 'alaika fi talabil rizqi bil harakati dhahirah 'ala al-wajhil maqduni laka fiha syar'an wa innamal basu wal kharaju fi adami sukunil qalbi wa ihtimamihi wa iftirabihi wa mutaba'atihi li awhamihi. Dalam lanjutan ya, masih berkaitan dengan husnuzon kita terhadap rezeki dan dalam hidup ini, Habib Abdullah bin Ali Ahad mengatakan begini: wa'lam, ketahuilah ayyuhal murid, bagi kita semua para murid, orang yang sedang suluk menuju Allah, ya, annahu, maka tidak ada masalah, maka sesungguhnya ini adalah benar, la kharaja 'alaika fi talabil rizqi, tidak ada larangan dan bahkan kamu disuruh ya alaika kepadamu itu min talabil rizqi, ya, dengan kamu itu mencari rezeki, cari rezeki, ya, bil harakatil dhahirah, dengan harokah, dengan gerakan, dengan perjuangan, dengan nahdoh, dengan movement. Ini bagi teman-teman yang pernah bergabung dengan movement ini baru berpikir, ya, movement. Gak boleh, rezeki itu gak akan datang dengan sendirinya. Kalau ya makom kita itu makom asbab, kita belum tajrid, dan itu kita harus harakatul dhahirah, kita itu harus berjuang secara dhahir, ya, di dalam hal tolabil rizki. Tidak adalah bahkan diharuskan, ya. Tapi yang penting, ya, di dalam mencari rezeki itu apa, ya, ala wajhil ma'dzunin laka, kecuali cara melakukannya itu adalah dengan cara yang baik, ya, fihi syar'an, dan tidak dilarang oleh syar'i. Ini ya Bapak sekalian, saya yakin kita akan bersepakat
Kalau rezeki syubhat ada di kita, apalagi rezeki yang haram masuk kita, kira-kira akan mengatakan itu uang dingin atau itu uang panas. Nah, orang akan mengatakan, orang semuanya mengatakan rezeki yang kita peroleh dengan cara tidak halal, tidak syah, ya, membohongi orang, mengambil hak orang lain, itu mengatakan ini uang panas. Nah, implikasi dari uang panas itu bisa mempengaruhi di dalam 3 hal. Ya, satu adalah dia akan suasana tidak tenang. Psikologi nyata sudah ketahuan, dia nggak akan tenang. Apalagi uang itu dari uang tanda petik negara ya. Nah ini kalau Kuningan tahu di mana. Jadi selama hidup dibayang-bayangin, wah ini gimana ya Kuningan? Kuningan itu KPK. Itu sudah nggak tenang. Yang kedua, dari sisi psikologis pun, dari segi biologis, ya, taksonomi darah yang masuk di dalam diri kita yang tidak halal itu juga akan mempengaruhi dari sikap mental kita. Temperaturnya naik, gampang marah, ya, kemudian amarah bisu, ngajak yang terus, ngajak yang jelek-jelek terus. Diajak untuk ibadah itu beratnya bukan main. Karena apa? Karena memang diri kita itu adalah diri kita itu adalah mengalir darah yang amarah bisu. Karena apa? Karena memang rezeki itu tidak dengan baik. Ya, itu yang pertama. Dan yang ketiga adalah pikiran. Kalau orang sering makan rezeki yang bukan haknya, rezekinya yang haram, apalagi syubhat, pikirannya itu juga pikiran yang nggak benar. Nah karena itu yang terpenting adalah yang penting mencari rezeki yang halal yang sah, walaupun sedikit. Itu akan pasti berkah. Ya, saya tidak usah menilai ya, kita nggak berani menilai. Biasanya orang yang mendapatkan yang tidak benar, masa tuanya juga habis. Habisnya karena disita, habisnya karena sakit, untuk membiayai yang tidak, banyak musibah. Nah, apa arti berpuluh-puluh tahun dicari tapi masa tuanya justru nggak punya apa-apa? Ini banyak. Subhanallah, astagfirullah ya. Nah, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan ya dengan hal-hal itu. Karena hidup itu kita ingin tenang, sedikit tapi tenang. Jabatan biasa-biasa tapi sakinah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Nggak usah banyak itu kan di mata manusia. Tapi yang penting kita yang memiliki itu lebih tenang. Sehingga itu adalah yang penting, jangan sampai kita itu dengan cara yang tidak benar ya, dan cara yang haram sehingga itu melanggar syariat. Itu nggak boleh. Karena itu Rasulullah pernah berpesan ya. Ya'ti 'alam nas zamanin la yubalil mar'u ma akhadha minnal halal am minnal haram. Pada saatnya, kata ini sudah ditebak oleh Rasulullah di surat di Sahih Bukhari ya, disebutkan akan datang ya, ya'ti 'alam nas zaman. Nah, pada saat tertentu akan datang di zaman, suatu zaman la yubalil mar'u, orang itu tidak akan pernah bertanya jalan apa rezeki itu, apakah dia aminal halal aminal haram, apakah itu dari yang halal atau haram. Sehingga ketemu pikiran, ketemu omongan, piye sih golek sing haram golek sing halal angel apa yang benar ya, maaf nyari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Itu berarti Machiavelli.
Saya bisa jabatan ini ya saya harus bunuh kawan, harus saya fitnah kawan, harus saya zalimi kawan, baru saya bisa jabat. Nah, ini banyak. Itu namanya Hans Morgenthau. Hans Morgenthau, Machiavellis. The real politik itu ya harus membunuh kawan. Nah, apa artinya, apa nikmatnya hidup seperti ini? Ya. Apa tenangnya hidup ini? Ya. Mencari rezeki dengan cara seperti itu, hidupnya dikejar-kejar masalah, hidupnya ada ketidaktenangan. Ya. Dan itu menjadi bagian dari yang membahayakan diri manusia. Itu yang yang harus kita pikirkan, yaitu syar'an. Saya lanjutkan, wa innamal ba'su wal khawju fi adami sukunil qalbi. Tetapi yang menjadi masalah adalah dosa dan dia dosa. Innamal ba's wal khawju fi adami sukunil qalbi, dan dia adalah hatinya itu tidak tenang. Benar kan? Ya, khawju fi adami sukunil qalbi. Orang seperti ini adalah wahtimamihi, dan dia itu juga tidak dalam tenang pikirannya, wafiromihi, dan dia selalu kegelisahan. Mengapa? Disebabkan bimuta'atil ahami, karena disebabkan oleh wahamnya. Ya, waham itu pikiran-pikiran negatifnya. Ya, pikiran negatif itu dalam 3 hal. Dalam hal mencari rezeki dia nggak percaya Allah yang mengatur. Dalam hal talent pooling scoutingnya itu dia nggak yakin dengan dirinya, sehingga melakukan pendekatan-pendekatan, sehingga tidak pakai merit system, ya, tapi dengan KKN. Ya. Dan yang ketiga wahamnya itu otomatis nyari rezekinya itu dengan tidak cara yang benar. Oke ya, itu pemutaran waham. Nah, dengan demikian pesannya dari Rasul, layadkhul jannah jasadan udhiya biharo. Maka orang itu tidak akan masuk surga, tidak masuk jannah, jasad seseorang, diri seseorang itu kalau di dalam dirinya itu ada makanan yang haram. Ya. Berat ya. Jadi dengan demikian kita diminta untuk bisa 3 aja mencari. Tugas kita itu mencari. Ya, yang kedua menyembah, yang ketiga bersyukur. Pasti Allah akan memberikan lebih kalau itu sudah mau jalan, mau nyembah Allah dengan baik dan bersyukur. Saya lanjutkan. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab wa naflu bihima bi ulumiha fitarin, amin ya rabbal alamin. Wa mimma yadullu ala farabil qalbil ihtimamil insan bima yahtaju ilaih fi waqtin lam yahrud min adamil kal yaum al muqbil wasyahril ati wa qaluhu wa idza nafidha hadza fa min aina yaji'u ghairu wa idza lam yaji' ar-rizqu min hadzal wajhi fa min ayyi wajhin ya'ti. Ini juga sama kafir sahabat sendiri. Wa mimma yadullu ala fardil qalbi, sebagian dari yadullu yang semua itu mempengaruhi dalam diri kita itu ala fardil qalbi, yang menghancurkan, yang merusakkan hati kita. Ya, apa? Ihtimal insan, apabila seseorang itu mencemaskan bima yataju ilahi, terhadap kebutuhan-kebutuhannya fi waqtin la yahrud min adami kalyam. Apabila sehari-hari dia itu waktunya, yaumnya, harinya itu dia mempertanyakan, mencemaskan, ada enggak rezeki saya ya? Ada enggak ya bisa naik pangkat lagi ya? Benar enggak kira-kira gitu ya? Ini teman-teman yang pegawai ya, yang
KW, maaf, saya 4 tahun lagi sudah jadi apa ya? Saya mau jadi eselon 4 ke 3 kapan ya? Saya dari eselon 3 ke eselon 2 kapan ya? Jadi itu yang sehari-hari dicemaskan, yang dia tidak merit system, profesional, akuntabilitasnya, responsibility-nya nggak dibahas dulu. Tapi yang dimimpikan itu adalah apa? Yang diintimkan adalah wahamnya, ya, wahamnya. Sehingga dia mencemaskan terhadap kebutuhannya dari waktu yaumin, ya. Wal muqbilir syahril aiti, dan sampai yang bicara tentang bulan berikutnya. Ya, Bapak sekalian, kita ingatkan Rasulullah itu kan tidak pernah nyimpan makanan. Ya. Yang ada pun kalau ada tamu dikeluarkan. Karena Rasulullah tawakal, nggak pernah takut terhadap rezeki yang akan ditebarkan di muka bumi ini. Kita, maaf ya, satu ikut asuransi. Bukan berarti melarang asuransi, itu bagus ya. Saya nanti kalau sudah usia sekian mendapatkan premi dibayar, UP-nya seberapa, nanti mendapatkan apa, pada masa tua saya akan apa, itu terencanakan baik. Padahal tahu nggak? Nah, usia nggak ada yang tahu. Usia tidak ada yang pernah mengetahui kapan kita dipanggil. Uang banyak, ya, kita belum sempat sedekah, belum sempat infak, zakatnya kurang, ya, rezekinya juga nggak akan berkah. Karena dia tidak tawakal, karena dia tidak yakin terhadap masa depannya. Padahal Allah itu telah menyebutkan tadi, ya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, sudah diberikan. Tapi orang itu, ya, waduh, bisa makan apa? Ya. Kalau orang yang haus itu kalau haus akan jabatan, kekuasaan, besok kita makan siapa? Siapa yang kita mau kerjain? Biar dia nggak jadi lawan saya. Itu pikiran-pikiran yang waham, ya, pikiran-pikiran yang dia ittihamul insan. Jadi manusia yang tidak pernah tawakal, tidak pernah wabtahu dengan cara benar, syukurnya kurang, nyembahnya juga karena nyembah jabatan, yakinnya hanya jabatan, yang ada adalah ittihamul insan, maka dengan demikian dia itu berarti tidak tawakal. Ya, hariannya, ya, bulanannya. Ini maaf ya, saya pernah menjadi anggota salah satu lembaga negara, pernah. Saya nanti pemilu berikutnya jadi enggak ya? Itu berpikir gimana ya strateginya. Ya, kalau kerja bagus, ya, korelasional, ya, akuntabilitas dengan masyarakat, elektabilitas, liability-nya, ya, akuntabilitas oke, kan dipilih lagi. Tapi juga memang sulit ya sekarang itu NPWP, nomor piro wani piro, jadi sekarang itu uang yang bicara, ya, oke. Jadi ini tidak boleh orang mencemaskan rezekinya dalam waktu seminggu, bulanan, itu yang ada hikmah, yang ada syukur, ya, ini berarti orang cemas, ya. Wa qaluhu, dan orang seperti itu mengatakan, idza nafidha hadza fa min aini yajibun. Setelah ini habis, saya itu makan apa ya? Saya itu akan menjabat apa ya? Saya ini akan naik pangkat apa ya? Dan dia selalu mengatakan seperti ini, ya. Wa idza lam yajir rizqu, maka dengan jika rezeki tidak datang dengan cara ini, ya, artinya dengan cara ini itu dengan cara Machiavellis, dengan cara yang sangat pragmatis, transaksional, ya, dengan cara demoralisasi, yang dia pikirkannya itu adalah amplop, ya, dari mana orang saya dapat amplop terus, ya. Maka dengan demikian itu adalah ihtimal insan,
orang ini adalah diberikan penyakit ihtimam, penyakit waham, yang dia itu tidak percaya terhadap masa depannya, sampai dia bertanya, dari mana? Ya, wa idza lam yaji rezeki, terus datang lagi dari mana? Famin ayyi wajiyati, dari mana lagi akan datang rezeki? Memangnya nggak percaya Allah? Ya Razzaq, ya Fatahu, ya Razzaq, kan itu. Allah itu bukakan, Fatah dibukakan, Razzaq, ya Allah rezeki ya Allah. Ya Allah ya Latif, Engkau itu maha lembut ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Engkaulah yang menghidupi dan menguatkan ya Allah. Ya Fatahu ya Razzaq, bukakan semua pintu ya Allah. Razzaq, berikan rezeki. Cukup ikhtiar, nyembah, bersyukur. Nah, itu adalah cara kita itu untuk mendekatkan dan mendekatkan diri serta mempersiapkan urusan rezeki. Enggak usah. Nah, ini saya lanjutkan. Wa qul musannif, ya. Wa amma tajarrudu anil asbab wa dukhul fiha fahuma maqamani yuqimullah fihi ma min ibadihi man yasha. Ya, faman aqima fit tajarrudi fa alaihi bi quwwatil yakin wa si'atis sadr wa mulazamatil ibadah. Nah, ini mulai nata siapa kita. Mulai siapa? Kita itu siapa? Wa ammat tajarrudnya anak asbab, sedangkan tajarrud, tajrid, orang yang sudah memiliki makom tajrid anil asbab, yang melepaskan dirinya itu dari sebab-sebab, ya, wa dukhulu fiha, dan dia itu adalah orang yang keluar dari semua aspek, ya, aspek-aspek kebiasaan, fiha, ya, fima, fahuma, makoman, ya, dan orang itu adalah merupakan kedudukan, ya, yuqimullah, yang dia duduk, ya, di sisi Allah, fihima, maka orang seperti tadi itu min abdi mayasya, maka orang itu adalah hamba-hamba ibadihi adalah orang yang hamba Allah, mayasya, yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ini adalah berbeda dengan kita. Kalau sudah makomnya tajrid, wa ammat tajridu anil asbab, dan orang itu kalau sudah makomnya tajrid, ya, semua kehidupannya itu akan diberikan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan kiai, ulama khos, aulia, tempatnya di tengah gunung, di puncak gunung, jalannya berliku-liku, rezeki datang. Padahal juga nggak punya sawah, nggak punya gelar, ya, ABCD yang panjang itu, dia juga nggak punya mata pencarian yang cukup. Dia hanya min ibadah mayasya, karena hidupnya itu hanya beribadah pada Allah. Ya. Ini namanya makom tajrid. Betapa banyak makom tajrid itu yang kemarin kita sebut dengan mukasyafah, ya, dan akhirnya karamah, itu karena dekat dengan Allah, berdoa saat itu. Ya Allah, ini datang. Ya Allah, pengen ini datang. Tapi dia bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk just sustainability Islam. Jadi dia hanya untuk sekedar menyambung hidup, bukan untuk bermewah-mewah. Itu banyak, kita masih menemui. Saya yakin juga Bapak Ibu sekalian menemui ulama khos, kiai sederhana di tempat yang sepi, jalannya berliku-liku, tapi mempunyai kekuatan spiritual yang hebat, itu masih. Tapi dia tidak dalam posisi bermewah-mewah. Dia nggak pernah
menentukan tarif. Dia tidak pernah membeda-bedakan tamu. Dia tidak pernah menggunakan apa yang ada itu untuk dirinya, selalu untuk berjuang. Nah, ini makomnya tajrid, maka dia adalah min ibadihi mayasya, sebagian dari hambanya yang dikehendaki oleh Allah. Faman aqimu fit tajarrudi, maka apabila seseorang itu kedudukannya adalah tajrid, yang sudah terlepas dari ke sebab-sebab kausalitas, ya, dia fa'alahi biqadri yakin, kepadanya itu hanya satu, kekuatan, keyakinan, ya. Allah satu, Allah yang memiliki, ya. Wasi'il as-sadri, dan dia itu adalah dadanya itu lapang, nggak pernah takut besok makan apa, besok jabatan apa, besok mau memiliki apa lagi, dia nggak pernah takut. Dia adalah wasi'atis sadr, ya, wa mulazaman ibadah, dan dia itu yang penting mulazaman ibadah, yaitu melazimkan senantiasa beribadah. Satu kalimat berikutnya, wa man uqima fil asbab fa'alaihi bittaqwallah fi sababihi wa bil i'timadi 'ala Allah dunahu. Wa man uqima, adapun seseorang yang diletakkan fil asbab, ya, artinya makom kita itu asbab seperti kita, ya, maka dengan fa'alaihi bittaqwallah, yang penting Anda itu bertakwa pada Allah, ya, tetap bertakwa Allah fi sababi wa bil i'timadi 'ala Allah dunahu, maka dengan demikian Anda harus mensandarkan hidup kamu itu kepada Allah, tidak ada lainnya. Walaupun kita asbab mencari, tapi penentunya adalah Allah. Waliyakhdar minal istighali bihi an ta'ati rabbah, dan intinya harus Anda istighol, menyibukkan diri bihi an ta'ati rabbih, maka harus taat pada Allah. Istighol itu menyibukkan. Menyibukkan itu kalau dalam konteks tajali, maka ini dalam posisi tahal. Anda harus menyibukkan ibadah pada Allah. Orang yang tarekat itu adalah orang yang menyibukkan diri menyembah pada Allah. Tidak dengan sholat ini tambah sholat ini, tidak dengan kerja ini kerja ini, tapi dalam posisi ibadah. Tidak dalam keadaan tidur, ya, jalan zikir pada Allah, tidak pernah lepas. Misalnya seperti itu. Wa qad tarika 'alal murid khawatiri fil amri rizki, maka dengan demikian kadang-kadang muncul pada seorang murid lintasan tentang kecemasan, ya, min fi amri rizki wa fi mura'il khalqi fi ghairi dzalik. Dan orang seperti ini biasanya orang juga terlintas sifat beramal karena menginginkan, ya, mura'idil khalqi, ujian manusia, wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Walaisa makluman wala maksuman alaihi idza kana karihan lahu wa mustahidan fi nahiha min qalbi. Maka dengan demikian hal seperti ini bukan suatu yang hina. Orang mencari itu boleh, enggak ada yang hina. Karena itu, ya, orang yang dagang ya enggak usah malu, ini enggak hina. Kalau minta-minta malu, tapi kalau bekerja keringat sendiri ya nggak usah malu, ya, atau wa mustahidan fi naf'ihi min qalbi, dan dia itu harus mustahidan, harus berusaha sekuat tenaga fi naf'iha, dalam hal, ya, untuk naf'iha min qalbi, dari berusaha untuk menghilangkan dari hatinya. Jadi sahabat sekalian, para sahabat Allah, ada dua dalam hal ini. Ada makom tajrid yang tanpa berupaya sekuat tenaga pun karena dekat dengan Allah, Allah kasih. Ada makom asbab, harus berikhtiar. Padahal ikhtiarnya gitu-gitu, tapi Allah kasih.
nggak pernah berpikir tahu-tahu jadi ini. Nggak pernah berpikir gimana ya rezeki saya harus punya anak, saya harus sekolahkan. Tahu-tahu ada tawaran. Padahal kita nggak pernah nyari, tapi hubungan dengan sesama manusia, masyarakat bainan nas itu jalan terus. Jadi kuncinya itu ada 3 lagi, kembali lagi di dalam hal ini, baik pada saatnya kalau Allah kehendaki kita makomnya tajrid, atau sekarang kita masih menjadi makom asbab. Intinya 3, wabtahu wa'budu waskur. Ya, mencari ikhtiar, wa'budu menyembah dengan Allah sebaik-baiknya, waskuruh dan selalu bersyukur pada Allah sebanyak-banyaknya. Dengan cara itu Allah akan mencukupi seluruh kebutuhan kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Moga-moga pertemuan ini mendapatkan ridho, maunah, dan kita mendapatkan maghfirah di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq illa muttariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.